Cuma sebenarnya ini adalah jungler yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Cuma. Dan belum Cuma. lagi, gold lane mereka, Donut, adalah salah satu gold laner impor sebenarnya dari PH. Dan kita tahu bagaimana Donut dengan Leslie-nya, dia ini masih masuk ke dalam peta. Dan siapa tahu, kalau dari EVOS Icon, marksman mereka adalah Cloud, lawannya jelas, Leslie bisa dipertunjukkan kembali untuk Donut. Betul sekali, dan teman-teman, inilah dia persiapan dari tim Burn X Flash. Sudah siap, sudah ready, dan selalu saya melihat ada kipas angin kecil itu loh. Iya, biar gak panas. Biar adem. Ini venue dingin deh. Iya. Biar lebih dingin lah. Biar lebih dingin Lebih lagi, kalem. lebih mantap lagi, mungkin biar tangannya nggak terlalu kaku atau Waduh. gimana. Tadi kalau kita boleh meminjam misalnya dari Om Wawa, Apa tuh? untuk Burn X Flash ini ada Leslie sebagai Leslie, hero ya. yang memang diutamakan lah ya. Berarti artinya kalau boleh melihat kali ini bisa dibilang mereka akan bermain santai di awal untuk kemudian agresif di akhir, atau ya late game lah Late istilahnya. game, tapi mereka juga suka untuk main early aggression. Hmm. Jadi late game-nya terjaga. Tapi nggak dari gold lane ya pasti. Dari lane lain, dari Dari lane yang jungle, lain. dari mid mungkin bakal lebih agresif. Terus restingnya disimpan buat late game ntar. Jadi mungkin kalau EVOS Icon mau cari celah mungkin dari situ ya. Hunt di gold lane-nya dan pastiin Leslie-nya ini nggak jadi masalah. Dari Karena awal di- sudah langsung dikunci mati. Iya, late game-nya kan true damage tuh. Wah, Benar, benar. Ya, Bahaya. tapi ada satu PR berat buat EVOS. Apa tuh? Dari Burn X Flash, Mhm. mereka ini rapi banget ketika menginjak di late game. Mau pecah base turret-nya juga gak apa-apa. Mereka bisa defense, mereka bakal kembalikin dari sana. Oke. Baiklah kalau begitu teman-teman. Kita akan lihat dulu kalau begitu. Inilah dia video intro dari lawannya EVOS Icon. Langsung aja. Silakan. strong ini or Ivan. Lord Ivan ya. Betul sekali. Jadi pastinya mereka sudah sangat siap, dan inilah dia sama seperti tim Burn X Flash. EVOS Icon juga sudah cukup ready kali. Setuju sih ya, dan ya dengan susunan line up seperti ini dari Ivan, dia adalah pemain yang sudah berpindah-pindah role juga, ya kan, banyak sekali role yang sudah diisi bahkan dari Golden sendiri. Dan jelasnya dia sudah mengerti bagaimana cara untuk bermain sebagai roamer ya, karena kalau kita mungkin pernah mengisi role yang lain terus tiba-tiba mengisi roamer, kita tahu nih bagaimana cara untuk menjaga posisi kita yang dulu. Karena kan ada gerakan-gerakan yang dulu kita bisa bikin dan yang mungkin temennya nggak bisa cover nih, tapi dia sebagai roamer tahu, oh Nah. teman saya bakal begini. Jadi di pengalamannya ya. Jadi ya, Dia udah lebih bisa relate ke teman-teman dia dan pastinya bisa lebih mencari kesempatan. dan satu lagi patch yang terbaru teman-teman semuanya, ada Emblem Talent Patch Nah, yang kita tahu ini akan membuat Sujin mungkin akan kembali ke power hero dia, yaitu Assassin. Assassin. Ini dia. Menarik ya. Melihat hero Assassin yang akan digunakan oleh Sujin. Apakah bisa menyala basic lagi, mungkin adanya YSS yang sudah lama Bisa. sekali tidak dimainkan, tapi mungkin dengan adanya emblem baru ini bisa dihidupkan kembali asanya ya. Nah, Bisa teman-teman, dalam waktu 5 detik kita akan melihat kali ini ban and pick ya. Menarik sekali. Sudah langsung dimulai ban and pick kita kali ini. Wih, Deh. nanti tisunya kesedot. Sudah masuk kan. Aduh. Oke. Ready kalau gitu, silakan langsung di take over Om Wawa dan juga Arashi. Oke, dan ada Ben Fanny bersama dengan Uranus. Ya, kita tahu lah, Fanny adalah salah satu hero yang punya nama Assassin kan di belakangnya. Fanny Assassin, role-nya dia. Role-nya Ditutup Assassin. dulu, yes. Dan Pasti. Fanny adalah salah satu hero yang memang menyeramkan sekali. Bersama dengan, linknya di band sendiri oleh EVOS Icon. Ya, kayaknya mereka mungkin mau cari assassin yang lain ya. Karena awalnya nih nge-ban Uranus juga, ini hero yang dari kemarin-kemarin sih, wah liar banget ya. Kayaknya nggak bisa dikontrol, assassinnya juga parah banget. Tapi sekarang kita udah lihat ada banyak counternya loh. Bisa dengan Baxia, bisa dengan kemarin ada combo yang diperlihatkan tuh Diros sama Pakito tuh. Dimana Uranus yang tebel pun bisa langsung di one shot. Jadi kayaknya itu bisa jadi solusi di game ini. Ya, dan juga di bandnya Uranus sebenarnya tergantung ya. Kita belum melihat bagaimana permainan dari Burn X Flash kalau mereka menggunakan Uranus, karena ini masih pertemuan perdana mereka juga, dan mungkin untuk match pembukaan. Dan gua setuju kalau memang Pakito di patch yang sekarang menjadi idaman ya. Apalagi untuk di meta-meta seperti ini dengan adanya emblem fighter, terus juga pakai Festival of Blood, dia bisa nge-skip untuk membeli Bloodlust X bagi first item dia. Jadi fighter-fighter ini akan jauh lebih kuat lagi, apalagi dipadukan dengan Quantum Charge atau bahkan dengan Breastmite. Iya, dengan Quantum Charge dan juga dengan sprint ya. Kita lihat Pakitonya tuh mau di kiting kalau mau
kalau ada mungkin marksman atau mage yang dikirim buat jaga lane juga ya, mungkin di late game, itu juga bisa langsung dikejar sebisa mungkin dengan Pakitonya. Jadi itu jadi opsi yang bahaya dan repot itu fleksibel banget ya Om. Mau diganti emblemnya bisa jadi lebih tanky, bisa jadi lebih sustain. Jadi itu kayaknya hero yang bakal diprayo banget sama kedua tim ini. Ya, sekarang ini ada cukup banyak hero yang terbuka ya. Valentina merupakan kesukaan dari kedua tim ini. Faramis juga masih ada mungkin bisa dipakai oleh keduanya. Tapi Angela yang memang punya downtrend sebenarnya ini lagi menurun untuk Angelanya setelah kita melihat MPL Indonesia minggu yang pertama ya. Tapi masih di ban juga, mungkin di respect oleh EVOS Icon karena dengan efek-efek adanya Angela, efek heal di belakang ini akan membuat tim lawan akan sangat sustain sekali untuk melakukan team fight atau bahkan bisa ada double team yang datang tiba-tiba kan satu hero isinya dua dan terbuka Joy Valentina banyak banget ini. Banyak sih, di mid lane juga kita banyak hero yang di kontes, tapi kebanyakan pasti cuman Valentina yang lebih agresif. Kalau nggak begitu, Yves atau Farsa. Jadi sekarang buat EVOS Icon masih ada kesempatan seperti itu ya. Tapi emang kalau dengan Angela tadi juga kita udah ngomong ya, buat Burn Express tuh kadang-kadang pakai Leslie. Dan kombonya kalau kita bisa pakai Leslie buat lebih kiting lagi, juga bisa jadi masalah buat EVOS Icon. Jadi emang bandnya sih masuk akal banget. Alright, ban Angela. Dan sekarang optional sih sebenarnya ya kalau kita bicara untuk first and second ini penting banget. Tapi Joy dilepas itu dia pilihan untuk first pick itu ada di Valen dan juga di Joy dan Arlot yang kembali masuk untuk di pick dan Arlot adalah hero yang bisa di flex sejauh ini. Roamer, explainer. Iya. Dua posisi yang memang selalu dipegang oleh Arlot sekarang dan dia juga cukup tebal ya digabung lagi ya. Sekali lagi masih ada Brave Smite 5% HP setiap 5 second. Namun ada jawabannya ternyata. Digi diambil bersama dengan Fredrin. Fredrin pun sementara waktu masih flex juga. Kalau mau sustain pakai di explainer. Kalau memang mau main di garis depan dia bisa karena di belakangnya ada support damage. Fredrin ini juga bisa ganti-ganti emblem ya, bisa Brave Smite kalau mau lebih tebal. Kemarin kita lihat kalau di lane, kalau di EXP lane biasanya Fredrinnya juga pakai Concussive Blast buat mastiin dia bisa lebih control wave juga. Dan sekarang melawan Joy, melawan Arlot, hero-hero yang mobile seperti ini nih, yang bisa bergerak dengan cepat, tauntnya tuh bakal berguna banget buat tim Burn X Flash. Dan ternyata solusi dari EVOS Icon adalah Krait menggunakan Melissa. Iya, ini Doma ya dengan Melissa dia nantinya. Jadi marksman-nya langsung di open untuk EVOS Icon. Interesting untuk melihat hal-hal seperti ini. Karena jungler sejauh ini kita tahu lah Joy juga bisa ditaruh kan sebagai explainer atau kemungkinan ya kalau melihat MPL juga yang pertama, Joy ini rata-rata masuk sebagai jungler. Namun respect ban, Hayabusa juga di ban. Jauh kita lihat ya, sangat respect EVOS Icon. Mereka tidak ingin ada assassin yang terlepas dan kita melihat Link, Hayabusa, Lancelot bahkan bisa ini bakal masuk Lancelot mungkin di band yang kelima buat EVOS Icon karena itu adalah 3 hero yang lagi naik bersama dengan Fanny 4 kalau kita bilang buat assassin dengan adanya emblem terbaru mereka kan. Lethal Ignition bisa dipakai Hayabusa, Fanny juga pakai Lethal Ignition sekarang dan Yves ditutup oleh Burn Express melihat belum adanya mid laner dari EVOS Icon. Tapi aku bisa bilang masih ada Kadita juga sih. Cuman ya udah diambil, maksudnya diginya udah diambil. Iya, jadi bisa ketolong ya. Dan seperti prediksi Om Wawa, Lancelot pun keluar, hero yang mobile banget, potensi outputnya tinggi, dan juga bisa secure objektif netral dengan cepat. Jadi kayaknya itu langsung diamankan aja oleh EVOS Icon. Dan ban Yves juga bagus banget ya buat Burn X Flash karena biarpun dengan Digi, dengan slownya Yves itu bisa di spam ya, bisa dipakai terus-terusan. Jadi nggak ada ulti besar yang bisa di cancel langsung menggunakan time journey-nya. Yes, dan Faramis di ban juga. Tadi kira Faramis mau dikasih ya, karena Faramis kalau dikasih pun bisa di copy nanti. Bakal ada 2 Cult Altar yang bisa dimainkan. Jadi PR besar sekarang untuk EVOS Icon, mereka bakal mainin jungler seperti apa nih? Karena assassin mereka yang tutup sendiri. 4 assassin terbaik setelah patch. Jadi fighter tank kemungkinan besar sekali akan diambil oleh EVOS Icon. Martis kah salah satunya? Atau ada yang berbeda juga ya? Karena ya pilihan-pilihan flex seperti inilah yang merepotkan. Bahkan hero dari si Ivan juga kan di ban tuh. Hero-hero suppressnya dia Kaja, Franco lagi ditutup dan Baxia. Apakah Baxia adalah kata kunci sekarang? Kita melihat perform Baxia di MPL ID minggu yang pertama. Dan itu emang bagus banget ya Om. Rotasi dengan cepat banget with clear jungle yang bagus dan gengnya tuh bisa berkali-kali. Dan kalau emang meta sekarang yang sangat mengunggulkan regenerasi ya, healing dan shielding, pasif Baxia tuh bagus banget buat nurunin
sampai 50% ya. Ya dia ibarat udah free lah Dominance Ice ya kan, atau mungkin free dari Enoni juga. Karena dulu kan sempat 30%, maksimal 50% di nerf tuh karena lawannya selalu Esmeralda, begitu Esmeralda ada, Baxia-nya ada. Aduh kesel kan. Di nerf 30%, gak laku Baxia. Sekarang balik lagi 50% dengan emblem set yang lebih bagus juga. Bisa bawa Season Hunter, dia bisa lebih tebal dengan pakai tank emblem. Jadi ya balik lagi Baxia-nya. Sekarang buat tim Burn X Flash ada Beatrix, ada Lapu-Lapu juga. Jadi tim fight ini solid banget. Tapi masalahnya apakah akan dikasih tim fight yang rapi ya? Karena kita kalau lihat komposisi dari EVOS Icon ini, ada Baxia, ada Arlott, ada Joy. Ini Joy-nya kemungkinan juga bisa masuk ke jungle lagi. Kemarin kayaknya kita lihat Super Ken ya. Menggunakan Joy ini nih backline-nya nggak pernah aman sih. Ini kemungkinan Arlott Roamer, Joy XP, Baxia Jungler. Arlott mid? Mungkin Kemarin sempat keluar ya Arlott mid. Ada Arlott mid, tapi kayak gak main juga ya. Sulit ya. Tidak berhasil. Sulit ya. Dan Farsha, pilihan terbaik mungkin ya, terakhir untuk EVOS Icon. Yap, kalau nggak ada Valentina, nggak ada Yves, Farsha masih oke. Dan dari sini ya langsung kelihatan EVOS Icon tuh pick off potentialnya lebih tinggi. Di early game ini bakal ada combo roamnya kemungkinan besar bakal ada Baxia dan Farsha bareng-bareng kan muter-muter. Dan Van menggunakan Arlott, ini pasti jadi potensi pick off, potensi geng yang kuat banget di early game. Ya aku nunggu untuk early aggression yang bisa dimainkan oleh EVOS Icon ya. Karena ya punya Baxia, ini wajib untuk memaksimalkan kecepatan dia, mobilitas dia. Punya Farsha juga wings by wings ya, untuk nemenin Baxia di belakang. Yes, teman-teman, dan itulah tadi seluruh BNNP kita sudah menyelesaikan. Kita juga sudah mendengarkan bagaimana Om Wawa dan juga Arasi membahas dengan sangat luar biasa detail. That's why I love them both. You guys so good. Dan nampaknya saya juga sudah melihat kedua caster ganteng dan cantik ini sudah bersiap-siap. Kalau begitu kita akan langsung saja memulai pertandingan pertama Burn X Flash versus EVOS Icon. Langsung saja silahkan Ranger Emas dan juga Cipi. Alright, thank you so much Thank untuk you. Om kita sebentar ada Masker, Arashi dan juga Om Wawa. Belakang dan akhirnya udah agak susah untuk bisa ngapa-ngapain ya, untuk bisa ya berbuat apapun karena udah tinggal satu orang and then wipe out dan selesai. Oke, dan ini untuk highlight kita ya, dimana tadi ada retribution dari Cemas, sudah kita bahas juga. Tapi satu yang aku pengen mention kembali lagi, Digi yang dipakai tadi itu gak memiliki enchanted talisman. Karena kalian tahu kenapa? Basic common emblem lagi dan lagi. Ini adalah emblem yang meresahkan ya untuk mereka-mereka yang gak pengen terkena spam tadi. Jadi alarm bomb ini selalu bisa dilempar secara berulang kali. Betul. Tanpa perlu memikirkan apakah aku harus pulang kembali untuk recall ya. Ya benar. Jadi ya udah gak apa-apa, dibiarin aja di depan sana. Ada beberapa kesempatan memang di mana EVOS mereka bisa melompat ke belakang nyari ngacak-ngacak backlaner mereka ya dengan Veldora. Cuman ya sekali lagi kalau memang cuman hanya Veldora tanpa ada follow up ini berat banget sebenarnya buat EVOS Icon. Di early game mereka cuma ngandalin Doma, di mid early game-nya Veldora, sisanya kemana? Mungkin juga karena perbedaan emblem ya Om Wawan. Karena dari awal juga dari Burn X Flash mereka semua ambil agility, yang nambahin movement speed mereka. Dan kita lihat dari EVOS Icon tuh crowd control. Cara mereka tuh pakai stun atau root buat kayak nangkep member dari Burn X Flash tuh dikit banget. Jadi alhasil sekali ada fight kita lihat bahkan Doma yang ada damage, yang mengeluarin damage pakai Melissa itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena member dari Burn X Flash tuh mundur terlalu cepat dari jangkauan pukulannya. Oh ya, jadi kuncinya memang ya nggak ada follow up, itemnya juga yang memang terlambat jadi ya. Iya. Karena memang langsung di setup 5 ini untuk Burn X Flash. Mereka udah mempersiapkan strat mereka seperti itu. Apalagi mereka ngebawain Digi-nya. Flash yang sudah diprediksi sebegitu kuatnya. Yap. Dan tapi ya, Burn X Flash masuk ke late game juga bukan tanpa kesalahan tadi. Betul. Mereka ada Devin, mereka buat kesalahan, mereka hampir dibalikin di sana. Iya, Hampir, hampir di reverse sweep istilahnya, tapi ternyata mereka masih bisa melakukan maniac dan terbantu sekali. Apalagi momen-momen ketika Lord yang terakhir hampir saja mereka digagalkan itu ya. Dan itu turning point-nya di situ lah. Oke, langsung aja kalau begitu kita masuk ke BNN untuk game yang kedua. Take it away, silakan Om Wawa dan Arasi. Tapi saya nanti mau nimbrung juga ya. Silakan. Udah mulai sekarang awalnya pasti Link sama hero yang terlalu prayo, yang terlalu mobile banget ya. Dan kita udah lihat dari segi makro gameplay. Tadi EVOS Icon tuh ada satu momen dimana mereka ngasih lihat Joy-nya di bawah. Veldora kan lagi sweet push. Terus Susujinnya malah agak terlalu maju, malah ketangkep ya. Kayaknya mereka tuh nggak terlalu bisa relate ke musuh mereka tuh lagi mau ngapain. Jadi kalau mereka nggak menang dari segi makro, ngelepas Link tuh agak bahaya sih. Jadi kayaknya di ban tuh bagus.
Masuk akal. Tapi aku lebih suka kalau Licky dipakai Susujin. Tapi Ya, ya udahlah ya. andaikan ya. Ya udahlah Andaikan ya. saja ya, tapi ya Ya nggak apa-apa. udahlah ya. Nggak apa-apa ya. Karena memang salah satu hero andalan buat Susujin juga. Tapi mungkin udah shifting ya, atau lebih nyaman dengan fighter bersama dengan tank. Uranus masih bukan pilihan, Joy juga bukan pilihan. Di ban sekarang berarti Veldor akan memainkan hero yang berbeda. Mungkin ada Grok yang bisa dipakai, ada Lapu juga. Banyak sekali untuk hero fighter sekarang. Esmeralda bahkan masih bisa dipakai. Dan last bandnya Franco kah? Satu hero lock dengan band yang sama untuk Burn Express di game yang pertama. Tuh. Atau ada sedikit plot twist, mereka bisa band yang lain seperti Link lagi, Valentina. Fanny lagi loh. Ya. Ini kalau kelanjutannya habis itu ada Lancelot, ada Hayabusa, ya udah kayak mohon maaf nih, menggali kuburan sendiri. Maaf ya, teman-teman. Tapi di patch sekarang dengan emblem yang baru ya, banyak hero assassin yang kayak dari kemarin tuh nggak bisa dipakai, sebenarnya cukup oke loh. Masih bisa masuk ya. Kita kemarin sempat ngomongin ya Om, ada kayak Hellcurt orang sempat ngarepin keluar ya, tergantung situasi. Ada orang harapin juga keluar Karina. Ya betul, Karina karena ada ini ya, Stallion Sight ya, item baru juga. Tapi ini satu juga aku pengen mention, Pakito kemana? Ya mungkin digunakan aja Om. Hilang Pakito ya. Lebih terkenal Arlott kali. Ya nggak sih? Tapi Pak itu lebih kuat banget sekarang loh. Ya Arlott- tapi bener sih. Wah, Ya bener Arlott bisa jarak. mundur soalnya. Ya. Iya kan. Pak Gak bisa mundur, dia bisa weaving gitu kan. Tapi kalau Arnold ya udah maju tak gentar, Ya, itu Arnold hantam itu. tombaknya dar gitu kan. Nah tapi kalau sekalinya skillnya nggak kena, kita lihat tadi kan, Selesai. langsung nggak bisa mundur lagi, ya kan, Selesai. nyangkut di depan. Kalau Arnold Pak itu itu kayak cabut-cabut. Zilong tapi tombaknya bisa dilempar. Waduh, Beda sama Moskov ya? Beda ya? beda, sama beda, Moskov ya? beda. Oke, Ini Zilong tapi tombaknya bisa dilempar. Silakan Om, lanjut. yes, Fredrin, Fredrin. Flex pick, XP, Jungler, Yves dibuka, Pakito belum kelihatan tapi bisa dipilih mungkin untuk option-option yang lain. Tapi Yves-nya ada dan Arlott Langsung Arlott ya. masih masuk ke dalam pick yang sekarang buat Arlott. Memang benar Arlott punya sisi yang banyak juga dengan download strike dia, dengan final slash-nya. Tapi pick yang cepat mainkan EVOS Icon. Kadita kali ini muncul bersama dengan Beatrix. Karita Beatrix ya. Betul, ada Kadita, ada Beatrix, dan Kadita dipilih ini karena melihat juga ada Yves. Yves pasti diem ketika membuka real world manipulation. Adalah tugas dari Kadita nanti untuk meledakkan Yves tersebut. Tapi Untuk sekali mendorong juga ya. Betul. Das gitu ya. Geser. Kotaknya salah. lagi, dan berekspres mereka butuh satu hero untuk Ya. membuka area rumputan. Digi kembali mungkin masih bisa, tapi ya hanya mengandalkan nanti dari alarm bom dia. Kalau mau yang sedikit lebih ekstrim dan tebal itu banyak banget. Franco ada, Grok juga masih bisa. Grok kalau bisa, masih mau. tapi Cloud. Cloud. Langsung Cloud ya. Jadinya udah ngasih lihat dari gold lane sama mid lane, dua lane yang kayaknya sekarang tuh paling penting ya buat ngeluarin damage. Dari tim Burn Express udah kelihatan cara fightnya bakal mau gimana. Sekarang dari EVOS Icon mereka ada kesempatan nih. Mereka udah tahu bakal begitu. Apakah mereka mau full dive ke belakang, cari hero yang lebih apa ya? Lebih susah dicari, lebih susah dihalangin buat dive ke belakang, atau mereka mau emang main depan belakang karena Cloud sama Beatrix kalau emang adu pukul-pukul doang, Beatrix lebih kuat sih. Yes, tapi Franco-nya masuk ke dalam bending face. Nah, Gak ada suppress nggak ada skill. suppress ya. Betul, gak ada yang bakal bisa menahan juga, dan single target lock ini sedang dibutuhkan oleh Ya. EVOS Icon. Dan kita belum melihat hal tersebutnya. Maksudku ya, single Bener-bener target lock ini yang dikunci pasti. semua, yang pasti yang ya. pasti bisa ngelok Yang satu langsung hero. lock satu ambil ya. Betul, kalau Karena- Kadita belum pasti kan? Betul. Kaja sama Franco sudah dieliminasi dari sini, dan kalau kita melihat untuk selanjutnya, kira-kira Om, seperti apa Om? Martis dulu bentar. Kalau band Iya. ke Martis, kemungkinan ini hero-hero cema yang lagi diincar. Ya. Hero-hero Tapi cema. cemas sebegitu eksplosifnya loh. Ada Lancelot masih. Nah, Masih ada Lancelot. Hayabusa. Hayabusa Ben. Malah Haya bisa duluan ya. Kan dia mau pakai Lancelot. Betul sih. Dari EVOS nih kalau mereka emang ngeban, kayaknya mereka juga ngeban hero yang bisa ngalangin crowd control ya. Balik lagi mereka kayaknya dari hero yang bakal ngepick. Jadi Martis bisa Mortal Coil, nggak bisa kena crowd control. Kalau mereka mau lanjutin itu ya teori seperti itu sih, Groknya juga masih bisa. Oke. Last band untuk EVOS Icon. Lancelot kah yang akan di-ban sekarang? Karena ya jujur gak bakal ada yang bisa nangkap Lancelot juga dari sisi EVOS Icon ya, kecuali memang energy eruption-nya kena dari Fredrin, atau Petrify-nya juga kena dari Kadita. Kalau kena. Terlalu situasional ya. Kalau nggak kena bisa fatal itu. Kalau nggak kena bisa
bisa bubar ini ya. Masya. Masya. Buat lindungin Beatrix-nya sih. Yes. Jangan sampai dihantam Dicakar ya, dan dengan attack speed yang sangat luar biasa efektif ini. dan di follow sama Blazing Duet-nya Cloud abis sih Habis. pasti. Jadi oke. Cuman kalau untuk umpamanya Blazing Duet masuk ya masih ada Kadita sih actually untuk bisa ngebubarin itu kan. Cuman ya kita nggak tahu lah, itu kan teorinya. Iya. Eksekusinya seperti apa di lapangan kita belum tahu. Oke, next kita punya Akai. Oke, ya kemungkinan bakal bermain sebagai jungler juga. Sebenarnya jarang sih sekarang buat tank-tank ini kembali menjadi jungler ya, apalagi setelah patch. Tapi ini dia buat kalian-kalian yang masih menggunakan jungle, adalah momen untuk kalian mencatat apa saja yang sedang dilakukan oleh Burn X Flash. Dua pilihan terakhir, bakal di flex atau masuk ke jungle juga untuk Fredrin. Karena melihat lawannya dia ada Akai ya di depan sana. Ini bahaya banget. Ketika dua adu retri terjadi, heavy spin akan sangat mengunggulkan Akai. Pasti bakal mundurin semua orang dan itu bisa bikin Burn X Flash yang tadi ya udah lebih unggul retri bisa lebih unggul lagi gitu. Jadi buat EVOS Icon bakalan Lancelot dan Mino. Tapi Lancelot saya suka Lancelot. Dan juga Minotaur, oke. Ini Fredrin-nya bakal di EXP ya. Ya, Fredrin yang Kita harus flex lihat lagi tadi. ntar. Iya, kita harus lihat lagi ntar emblemnya bakal apa. Tapi dengan adanya Mino sih crowd control cukup bagus. Lawannya ternyata malah healing pakai Florin. Oh, menarik ya, Florin muncul. Kemarin di Dan Enta juga sempet ya sekali. Iya. Dipakai Bigetron. Florin, Faramis, Alice. Iya. Combo heal gak Full tiada heal. henti. Romer Florin. Menarik ya, karena ini bakal ada sustain team fight yang bakal terjadi dengan hero-hero scaling yang dimainkan oleh Burn X Flash. Oke, Pak. Menarik. Ini dari Burn X Flash sih kalau udah kayak beneran full team fight sih bakal lebih kuat. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman, inilah dia pertandingan kedua atau game kedua untuk hari ini. Skor sementara 1-0 untuk Burn X Flash. Langsung saja saya kembalikan ke caster yang sudah bersiap-siap di sebelah sana. Ada Ranger Mas dan juga Cipi, silakan. Alright, Thank you you. so much untuk omongku sekalian. Cuma aku tuh suka banget deh Apa ngeliat tuh? salah satu analisnya tuh cool banget, dia kayaknya agak sedikit ini ya, Apa tuh? kayak cowok-cowok cool pendiam gitu ya, yang rahasia-rahasia ya. Yang rahasia-rahasia itu. Oke, tapi tentunya kali Ya. ini aku cukup ada sedikit pertanyaan, Cipi. Apa tuh, Ranger Mas? Aku tuh melihat tadi kalau nggak salah nggak ada Bendigi. Tidak ada Bendigi. Terus dengan power sisi yang dimiliki EVOS Icon, aku agak cukup menjadi pertanyaan. Mhm. Kalau memang Digi ini sebenarnya tuh cukup capable, tapi nampaknya mereka lebih ingin sustain. Global presence juga sih. Global presence oke, tapi lebih ke arah sustain. Gimana caranya mereka bisa spamming dalam healingnya? Mhm. Cuma aku ini udah bener-bener nyobain rasanya di carry sama Florid. Dan Aku kemarin rasanya, WS10 enak banget. Jadi lu di laning, aha, lu bener-bener bisa sustain. Apalagi macam-macam Beatrix ketemu Cloud yang sekarang Cloudnya itu punya power. Dan langsung kita lihat juga untuk highlight kita ya, dimana iya sayang memang sih menurutku ya salah satu juga faktornya adalah point retribution yang tidak kita lihat ya dari game yang pertama juga yang terjadi untuk EVOS Icon tadi. Karena 3 turtle sekali lagi ini disecure oleh Burn X Flash. Dan semakin lambat laun, menurutku setup dari Burn X Flash juga bagus. Mereka punya gift, mereka juga punya Cloud. Ini yang membuat mereka bisa mancing untuk melakukan team fight. Jadi tiap kali ada real world manipulation yang sudah dibuka, EVOS Icon kalau mereka mundur seperti ini otomatis bakal langsung kejar. Iya. Yep. Dan itulah yang terjadi tadi. Kalau mereka mundur, mereka dikejar. Kalau mereka maju, mereka harus fight di dalam real world manipulation yang pasti itu gak menguntungkan sama sekali untuk EVOS. Dan berulang kali, apalagi ya masuk ke late game-nya, Krat harus terculik. Itu dia. Harga yang mahal banget yang dibayarkan oleh EVOS adalah ketika Krat tumbang, mereka gak punya damager yang besar lagi yang bisa instant satu hero. Ataupun kalau nggak gitu, kalau mereka udah set up dengan Kadita dan gak ada yang tumbang sama Nah sekali. ini nih. Ini gak ada yang tumbang, langsung dibalikin karena udah pasti 4 lawan 5 hitungannya. Ya betul sekali, karena Kaditanya udah masuk ke dalam, dia udah ngasih segala yang dia punya lah ya. Ya. Yep. Ada healnya kan? Ada healnya juga, Betul. dan ya Ya dilihat memang begitu sih bisa karena dieliminasi dengan baik. makanya itu komposisi kayak EVOS Icon nih harusnya lebih agresif di early game gitu kan. Atau enggak mungkin pas lagi Lord Dance, karena disitulah orang lagi nyari info, orang lagi Betul. gerak-gerak, mereka Betul. tuh bisa lengah, bisa terpick off. Kalau berlima seperti itu, apalagi dengan hero-hero cover yang bagus dari Burn X Flash, susah banget sih di tengah-tengah kondisi begitu cari pick off. Ya, dan Kadita dan juga Mino ya, dua hero yang punya, yang harus mencari momentum. Ini dua hero yang aku lihat kalau dipasangin bersama ya, ini sebenarnya jarang Ya. dapetin kemenangan.